Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tahukah sahabat bagaimana balasan pemberi dan penerima suap? Seperti yang kita ketahui bersama, tidak sedikit orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta kekayaan. Tidak peduli lagi asal harta tersebut dari sumber yang haram, digunakan untuk kepentingan maksiat pula. Kita juga melihat fenomena saat musim masuk sekolah negeri, ada orang tuanya yang habis-habisan menyogok sekolah negeri untuk anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Ada juga memperoleh pekerjaan, tender proyek, ataupun demi memuluskan kepentingan politik, mereka bersedia menyogok rakyat dengan iming-iming sembako gratis dan lainnya. Padahal menyogok atau suap adalah perkara yang diharamkan dalam Islam, sehingga termasuk dosa besar. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Allah telah mengingatkan agar kita tak boleh mendukung kebatilan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Bahkan ancaman dari suap ini sungguh mengerikan. Berikut penjelasannya. 1. Mendapat laknat Allah bagi pemberi suap dan penerimanya. Memberi suap dan menerima suap adalah cara yang batil dalam memperoleh harta, sehingga termasuk dosa besar yang dilaknat Allah. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Selain itu juga dipertegas dalam hadis dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap. Hadis riwayat Ahmad nomor 6984 dan Ibnu Majah nomor 2313. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberi dan penerima suap sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Mengambil uang suap termasuk penghasilan yang haram, keharaman yang paling keras dan penghasilan yang paling jelek. 2. Badan yang tumbuh dari suap akan berhak disentuh api neraka. Sudah jelas bahwa harta yang diperoleh dari transaksi suap menyuap adalah cara batil, maka hasilnya pun haram dan berhak disentuh api neraka yang panas. Sebagaimana Nabi SAW pernah menasihati pada Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 614. 3. Orang yang memberi suap layaknya orang tamak dan haus kekuasaan akan menyesal di hari kiamat. Tidak sedikit justru, hal ini banyak terjadi di kalangan pejabat atau petinggi yang mempunyai jabatan dan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan, tidak akan ada pada dirinya rasa puas dan syukur. Apapun caranya asal demi mencapai tujuan pribadinya, maka akan mengorbankan apa saja, termasuk suap. Ketika sudah memegang tampuk kekuasaan, dan mencapai apa yang diinginkan, maka mereka cuma ingin harta suapnya kembali, sehingga korupsi dan pencurian uang rakyat yang terjadi. Bahkan orang yang tamak pada kekuasaan ini dicela oleh Rasulullah SAW, dan akan menyesal pada hari kiamat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan. Namun kelak di hari kiamat, engkau akan benar-benar menyesal. Hadis riwayat Bukhari nomor 7148. 4. Memberi dan menerima suap adalah kebiasaan orang Yahudi. Perbuatan memberi dan menerima suap sama saja memakan harta haram yang mana merupakan kebiasaan dari orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 62. Kita menyadari dan melihat suap menyuap di kalangan masyarakat, begitu tersebar bahkan telah menjadi budaya. Kebiasaan buruk orang-orang Yahudi ini telah menjadi bagian dari masyarakat Islam zaman sekarang ini. Hanya kepada Allah lah kita memohon taufik dan perlindungan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita rezeki yang halal dan berkah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.